Buat teman-teman yang selalu bertanya kapan bantuan PKH melalui kantor pos cair, nah ini saya akan informasikan jadwal atau informasi terkait jadwal pencairan bantuan PKH melalui kantor pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan like, dan silahkan share video ini ke berbagai media sosial yang teman-teman miliki, dan bantu support channel baru ini ya untuk bisa berkembang dan supaya teman-teman juga mendapatkan informasi terupdate seputar program-program pemerintah, baik bantuan sosial dan program lainnya. Nah, di sini teman-teman saya akan menginformasikan informasi seputar pencairan bantuan program Keluarga Harapan yang disalurkan melalui lembaga penyalur pihak PT Pos. Nah, seperti apa nanti informasinya? Simak terus video ini sampai habis. Nah, tentu semua kita ketahui bersama untuk program Keluarga Harapan tahap 2, pencairannya ini sudah mulai dicairkan di bulan Juni kemarin ya. Ini meskipun pencairannya itu dilakukan secara bertahap ya teman-teman, tidak langsung serentak semua pencairan bantuan PKH disalurkan. Jadi di tahun ini memang ada beberapa penyesuaian-penyesuaian aturan terbaru dari Kementerian Sosial terkait program Keluarga Harapan ini, ya seperti misalnya data yang dulu digunakan untuk program bantuan sosial PKH ini di data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sering kita kenal dengan DTKS. Hari ini teman-teman ya, tahun ini untuk semua program bantuan sosial baik itu PKH, BPNT, PBI dan lain sebagainya itu diambil sumber datanya itu dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang disingkat dengan DTSN. Nah, sumber data DTSN ini dari berbagai sumber data seperti BPS, Reksosek, kemudian data P3K kemiskinan ekstrim, kemudian data DTKS. Nah, jadi ini yang akan dijadikan sumber oleh Kementerian Sosial hari ini untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial. Nah, hari ini juga teman-teman, untuk sistem ketidaklayakan atau layak menerima bantuan sosialnya, ya ini dibagi berdasarkan tingkat kemiskinan per keluarga atau per KPM ya. Ada yang kita kenal dengan desil. Nah, ada yang desil 1, desil 2, 3, 4 sampai dengan desil 10. Nah, bagi teman-teman yang masuk ke dalam kategori desil 6 sampai dengan 10, ini berdasarkan aturan dari Kementerian Sosial, ini berkemungkinan besar ini tidak boleh atau tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, kok bisa data teman-teman itu masuk ke dalam desil 6 sampai dengan 10? Nah, ini dihitung berdasarkan aset kepemilikan, kemudian pekerjaan, status pekerjaan, jumlah keluarga, kepemilikan aset seperti rumah, lahan, kebun, kendaraan, kemudian jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini diolah oleh BPS. Nah, ini muncullah yang namanya desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, bagi masyarakat yang masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 5, ini masih berpeluang untuk menerima beberapa program dari Kementerian Sosial atau dari pemerintah ya, termasuk bantuan PKH, bantuan BPNT, dan beberapa bantuan lainnya. Nah, jadi teman-teman, hari ini juga untuk integrasi program-program pemerintah daerah seperti kami di wilayah Kabupaten Siak, ya ada namanya program beasiswa untuk keluarga kurang mampu. Ini bersumber dari data DTSN yang masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 5. Nah, kalau desil 6 sampai dengan desil 10 itu tidak masuk ke dalam kriteria kelayakan menerima program beasiswa dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Siak. Nah, jadi teman-teman, bagi masyarakat yang masuk ke dalam desil 6 sampai dengan desil 10 ini otomatis tidak bisa menerima beberapa program dari pemerintah ya, termasuk PK, BPNT dan lain sebagainya. Nah, yang menentukan tingkatan desil atau tingkatan kemiskinan itu adalah pihak BPS selaku yang kemarin survei, Reksosek dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengecek apakah teman-teman masuk ke dalam desil 1, kemudian desil 5, apakah desil 6 sampai dengan 10, teman-teman bisa melakukan pengecekan di Dinas Sosial Kabupaten Kota di wilayah masing-masing atau di petugas operator desa yang ada di
kantor desa atau kelurahan di wilayah masing-masing. Nah, jadi itu teman-teman terkait regulasi terbaru untuk program PKH atau program Keluarga Harapan. Nah, terkait pencairan bantuan sosial yang tahap 2 ini, yang kemarin di bulan Juni sudah dicairkan melalui Bank Himbara, baik BNI, BRI, BTN, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya. Nah, timbul pertanyaan terkait pencairan bantuan program Keluarga Harapan melalui kantor pos. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, ada beberapa KPM yang sampai hari ini belum menerima bantuan sosialnya yang cairnya melalui kantor pos. Nah, kapan jadwal pencairannya? Nah, sampai hari ini teman-teman belum ada informasi lebih lanjut dari pihak PT Pos terkait jadwal pencairan bantuan PKH melalui kantor pos. Biasanya bantuan PKH melalui kantor pos itu uh, tidak lama setelah proses pencairan bantuan PKH melalui pihak Bank Himbara. Nah, bisa jadi seminggu, 2 minggu, ya ini tergantung dari kesiapan pihak PT Pos dalam melakukan penyaluran bantuan sosial. Nah, hari ini teman-teman, sampai hari ini untuk program bantuan sosial PKH ataupun BPNT belum ada informasi dari pihak PT Pos akan mencairkan bantuan tersebut. Pihak PT Pos hari ini masih fokus dalam proses penyaluran atau pencairan bantuan subsidi upah atau bantuan BSU. Jadi kemungkinannya kapan? Ya biasanya ya dari beberapa tahap sebelumnya pencairan bantuan PKH melalui kantor pos itu tidak jauh pencairannya dengan pencairan bantuan melalui pihak Bank Himbara atau ATM ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ditunggu saja untuk proses pencairan bantuan PKH melalui PT Pos karena ini mungkin masih fokus pada penyaluran bantuan subsidi upah. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi, ya mudah-mudahan di bulan ini, bulan Juli ini sudah ada informasi terkait jadwal pencairan bantuan PKH melalui kantor pos. Nah, karena untuk periode tahap 2 itu masuk ke dalam Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, ini April, Mei, Juni harusnya ini tahap 2 sudah harus disalurkan untuk pencairan bantuan PKH ataupun BPNT-nya. Namun kita masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kendala apa yang dihadapi pihak PT Pos sehingga sampai hari ini belum ada proses penyaluran atau pencairan bantuan melalui kantor pos. Nah, jadi teman-teman yang selalu bertanya bantuan PKH melalui kantor pos kapan, ditunggu saja informasi lebih lanjutnya. Silakan terus mengikuti informasi-informasi lebih terbaru dari channel ini dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, silakan like video ini dan silakan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa silakan share video ini ke berbagai media sosial yang teman-teman miliki. Nah, mungkin itu saja informasi kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Saya Imam Rosidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.